Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa silaturahim lagi dalam channel YouTube Kopel Tablik. Saya Bagus Andi Putra. Saya Monik Andi Putra. Kami berdua akan membawakan sebuah kisah tentang apa nih, Mam? Kalau judulnya sih bahasa Inggris, Papi ya. It will pass too. Artinya? Semua ini pasti akan terlampaui. Ceritanya tentang seorang raja. Ada sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang raja, di mana rajanya ini separuhnya agak diktator gitu. Dia ingin, pada suatu saat dia berpikir, wah, jangan sampai saya itu tergulingkan oleh negara manapun. Maka dia membuat sayembara. Siapapun orang yang paling sakti di situ, atau siapa saja, barang siapa yang bisa membuat benda yang membuat si raja ini semakin kuat, akan diberikan sejumlah hadiah, dan hadiahnya besar. Ajimat, Nah, gitu ya. segala macam, apakah itu pusaka, azibat, atau apapun. Kemudian setelah beberapa hari ditunggu, mulai datang satu persatu sesuai dengan keahliannya. Ada yang pandai besi membuat pedang yang sangat panjang, yang sangat tajam. Kemudian ada dukun yang membuat ramuan-ramuan. Terakhir, ketika ini semuanya sudah diseleksi, terakhir ada sebuah pembuat perhiasan. Dia membuatkan sebuah cincin, yang mana cincin itu kalau dilihat dari bentuknya sangat sederhana, dari kuningan pula, dari kuningan. Kemudian diberikan kepada sang raja. Mana hasil karyamu? Ini sang raja. Ini cincinnya pura-puranya. Pura-puranya. Ini cincinnya sang raja. Iya. Loh, cuma cincin gini tok. Udah ada istimewanya ini. Emas juga bukan. Cuman gini saja, apa keistimewaannya? Karena begitu tidak bisa memuaskan sang raja, maka akan dipancung hukumannya. Kemudian sambil tersenyum, si pembuat perhiasan tadi mengatakan pada sang raja, memang itu kelihatannya hanya cincin biasa. Tapi coba Baginda tengok di dalam cincin itu, di bagian dalam dari cincin itu ada tulisan yang saya ukir di situ. Lalu dilihat oleh sang raja. Mana? Itu dilihat, apa ini tulisannya? It will pass too. Apa hebatnya dengan tulisan ini? Sang raja, tahukah sang raja bahwa dalam keadaan apapun, lihatlah cincin ini. Bacalah tulisan yang ada di dalam cincin itu. Maka niscaya Baginda akan menjadi semakin kuat, dan tidak akan ada yang menghalangi Baginda. Begitu ya? Ya sudah, saya akan coba. Tapi kalau tidak berhasil, maka kepalamu yang akan jadi taruhannya. Baik Baginda, saya jamin pasti akan berhasil. Mulai dari wabah, mulai dari peperangan, pasti akan dimenangkan oleh Baginda. Gitu. Akhirnya tidak lama setelah itu, negeri tersebut diserang oleh wabah. Kayak sekarang ya. Kayak sekarang. COVID-19 gitu. COVID-19 diserang oleh wabah sehingga banyak menimbulkan korban. Baginda sedih sekali. Semua dukun tabib sudah dikerahkan, tapi ternyata belum berhasil menciptakan ramuan yang bisa menyembuhkan. Tuh. Nah, akhirnya sambil berdiam diri di balkon kerajaan, oh iya, saya kan punya cincinnya dilepas. Kemudian dibaca, it will pass too. Ketika sambil membaca it will pass too, maka secara tidak sengaja raja itu memiliki satu kekuatan kembali. Dia cincin ini ternyata mampu mensugesti sang raja bahwa iya ya, tidak selamanya badai ini akan melanda negeriku. Badai pasti akan berlalu. Maka timbul lagi kekuatannya, timbul lagi kepercayaan dirinya
Maka dia mengumpulkan semua tentaranya untuk mencari kembali tabib-tabib semua dikumpulkan dalam kerajaan, diminta untuk membuat ramuan. Dan tidak lama setelah itu ada tabib yang bisa membuat ramuan dan wabah itu pun kembali hilang dari negerinya. Maka dari situ kadang-kadang dari kisah tadi kita bisa mengambil satu hikmah mungkin. Ternyata mau sugesti diri itu penting. Gitu ya Pak ya kira-kira. Wah ini sok tahu sedikit tentang psikologi nih jadinya. Gimana Pak penjelasannya Pak? Monggo Pak. Iya, self suggestion ya. Jadi kita ini dalam diri kita sebenarnya harus punya optimisme. Seperti tadi, it will pass too. Di cincin itu ketika kita sedih kita melihat it will pass too. Sama halnya ketika kita sekarang mungkin terpuruk, baru sepi parkirannya, and it will pass too, ya. Baru sepi dagangannya, and it will pass too. Semuanya pasti akan berlalu, ya. Termasuk kesedihan-kesedihan kita, kemudian bencana, musibah yang mungkin sekarang ini kita hadapi, gak duit misalnya, gak punya uang, and it will pass too. Nanti suatu saat pasti akan kembali lagi. Badai ini pasti berlalu. Harus optimis. Nah caranya bagaimana? Tetap harus ikhtiar. Jadi Allah sudah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu pula yang merubah nasibnya sendiri. Jadi dalam kondisi COVID-19 wabah seperti ini, mari dulur kita selalu berikhtiar untuk mengubah nasib kita, dimulai dari kesehatan pribadi kita. Jaga kesehatan, pola hidup bersih dan sehat, dan ini nanti akan merubah hidup kita, nasib kita. Kalau kita mampu stay at home, berdiam diri di rumah, kemudian mengikuti apa yang menjadi anjuran pemerintah, kita bisa menjaga kesehatan kita, ya Mam ya. Jadi pulang bekerja misalnya harus cuci tangan dulu, pakai hand sanitizer, semprot disinfektan, jaga kebersihan, jaga imunitas kita, makan makanan yang sehat. Inilah ikhtiar kita, sehingga Allah nanti juga akan mengubah nasib kita, sehingga mudah-mudahan rantai COVID-19 ini terputus. Amin. Wabah nanti hilang, wabah corona nanti minggat, kehidupan berjalan normal. Itu karena ridha Allah, dan kita juga berusaha mengubah hidup kita menjadi sehat kembali. Oh iya Pak. Iya. Ada satu lagi yang penting. Selalu berhusnuzon kepada Allah. Allah, betul. Bahwa ini semua sebenarnya bukan bencana. Mungkin pengingat, karena Allah Maha Pencemburu ya Pak. Betul. Mungkin kita terlalu, bangsa ini, dunia ini, mungkin selama ini terlalu terlena mencintai keduniawian, maka Allah cemburu, lalu sedikit memberikan teguran kepada kita supaya kita kembali bermesraan dengannya. Kira-kira mungkin gitu ya Pak ya? Betul ya, seperti kemarin kita ceritakan tentang dilempar kerikil. Ini kita perlu dilempar kerikil oleh Allah, kecil saja. Tujuannya apa? Agar kita kembali kepada Allah. Ikhtiar, sekali lagi ikhtiar ilahiyah, kita dekati Allah, dan ikhtiar insaniyah, kita jaga kebersihan dan pola hidup sehat kita, imunitas tubuh kita, tidak boleh stres, senang no hatimu, senangkan hatimu, maka itu nanti akan merubah nasib kita. Insya Allah demikian. Amin. Alhamdulillah dulur, semoga bermanfaat. Saya Bagus Andi Putra. Saya Monika Ani Putra. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.